Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sulistiawati. Saya mengajar di SMA Pelita Bangsa, Pamulang, Tangerang Selatan. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PBG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Materinya yaitu statistika. Submaterinya yaitu median data kelompok kelas 12. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Gimana? Sudah sarapan semuanya? Sudah, Belum, Bu. Sudah, Bu. Puasa, Bu, puasa. Oh iya. Belum, Bu. Puasa ya. Puasa, Bu. Puasa ya. Besok udah ya. Baik, alhamdulillah hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021. Kita masih dipertemukan di sini dalam pembelajaran matematika. Baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, Adit. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih Adit. Iya, Bu. Oke. Baik, sebelum belajar saya mau tes sound dulu nih. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Dengar, Bu. Dengar, alhamdulillah. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Untuk selanjutnya kalian bisa absen terlebih dahulu. Ini ya, presensi materi median. Silakan, saya tunggu 2 menit. Belajar matematika. Wow, luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi, belajar matematika. Wow, luar Luar biasa. biasa. Ya, dengan Luar teriak biasa. ini bisa sedikit banyaknya memotivasi kalian untuk melakukan hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini materinya yaitu median data kelompok atau kita sebut sebagai nilai tengah. Baik, kita akan sedikit ada literasi sedikit di sini. Ayo kita pahami. Di sebuah blok komplek perumahan terdapat 5 buah rumah. Rumah-rumah tersebut adalah rumah dengan nomor 21, 23, 25, 27, dan 29. Dalam blok ini, rumah dengan nomor 25 merupakan rumah yang di tengah. Mengapa demikian? Karena dalam nomor rumah yang telah berurutan tersebut, rumah dengan nomor 25 terletak di tengah-tengah. Dalam statistika, nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Ya, di sini ada kata kuncinya yang telah diurutkan dari data terkecil atau sebaliknya disebut sebagai median. Jadi median dari rumah nomor-nomor tersebut adalah nomor 25. Sedikit paham? Paham, Bu. Paham. Sekarang selanjutnya, data apakah ini? Kalau nomor rumah dari 21, 23, 24, 27, dan 29. Data apa? Tunggal, Bu. Tunggal. Baik, bagus. Data tunggal ya. Kasih sedikit. Nah, baiklah. Untuk tujuan pembelajaran kali ini melalui pendekatan TPACK dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menentukan nilai median data kelompok dan menyajikan langkah-langkah dalam menentukan median tabel distribusi data kelompok dan histogram. Nah, kompetensi dasarnya seperti ini, menentukan dan menganalisis ukuran pemusapan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan histogram.
Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan median data kelompok dan histogram. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median data kelompok. Nah, sekarang kita akan melihat manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan literasi berikut ini. Zavela membaca sebuah koran. Ia begitu tertarik membaca berita perkembangan startup edukasi di Indonesia. Semakin hari, usernya semakin bertambah besar. Selain membaca beritanya, ia juga mengamati bahwa halaman-halaman koran tersebut berurutan dari yang terkecil yang terbesar. Dengan mudah, ia pun dapat menentukan median dari halaman tersebut. Apakah median itu? Nah, dari awal tadi kan sudah ada persepsinya ya. Ternyata median itu adalah nilai Tengah. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana kalau datanya seperti ini? Saya mau tanya, data apakah ini? Tunggal atau kelompok? Kelompok, Bu. Tunggal atau kelompok? Kelompok. Kelompok. Yang lain? Setuju dengan kelompok? Kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Kenapa kelompok? Ayo. Sekarang kita bisa membedakan kelompok sama tunggal. Nah, di sini memang benar umur 20 dikelompokkan ada 2. Tapi di sini itu ternyata tidak ada interval ya. Jadi di sini ini namanya masih data tunggal ya. Ciri-ciri data kelompok itu di sininya ada intervalnya. Ya. Ini cuman sebenarnya sih ini dikelompokkan benar, tapi ternyata usianya ini tidak ada intervalnya. Dia langsung umur 20 ada 2, umur 21 ada 2 dan seterusnya. Ternyata jumlahnya ada 20. Di sini saya perbantukan dengan menentukan FK. Sekarang saya baca dulu soalnya. Bagaimana menentukan median dari sekumpulan data yang memiliki frekuensi F1, F2, sampai Fn seperti data usia pemain sepak bola berikut ini. Nah, cara menentukannya tetap menggunakan frekuensi kumulatif. Nah, FK ya ini. Nah, sekarang lihat di sini, frekuensi kumulatifnya 2, 4, 5, 6. Yang jadi pertanyaan saya, 2, 4, 5, 6 dapat dari mana? Ditambah dari frekuensinya. Iya, benar. Frekuensi Bu. yang atas kita menentukannya yaitu dari 2 diluruskan dengan 2. Ternyata 4 itu adalah 2 ditambah 2, ketemunya 4. Kemudian 4 ditambahkan dengan frekuensi 1, 5, dan seterusnya. Kemudian cara menentukannya yaitu 20 ini selalu median tadi kan dibagi 2 ya, nilai tengahnya ya. Sekarang 20 dibagi 2 berapa? 10. 10. Baik, ini di sini ada anak panah 10. Nah, ternyata mediannya ini 10 itu kan data genap ya. Kalau rumah tadi kan data ganjil. Kalau data ganjil kita hanya menentukan nilai tengahnya langsung. Karena data dibagi 2, tengahnya ada. Di sini ternyata datanya genap. 20 dibagi 2, ternyata 10. Datanya ada di 10 dan 11. Ternyata 10-nya ada, 11-nya ada di bawahnya angkanya ya. Ternyata 25 dan 26. Sekarang kita lihat, berarti mediannya berapa? Antara 25 dan 26. Berarti gimana cara menentukannya? Tambah bagi 2. 25,5. Selanjutnya, baik. Dalam pembelajaran kali ini, aspek penilaian yang Ibu nilai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau sikap itu berupa 1, jurnal ya, berupa pengamatan Ibu selama kamu belajar itu aktif, kerjasama, kolaborasi antar teman, terus sikap keagamaannya berdoa dulu atau tidak, gitu ya. Pengetahuannya dari pre-test dan post-test. Sebelum dan sesudah pembelajaran ada tugas individu, soal hot, dan LKPD kelompok. Keterampilannya taktik LKPD. Hotnya seperti ini ya, sedikit saya perlihatkan di sini. Sekarang kalian pre-test. Ya, saya kirim lewat Quizzes. Di sini tidak apa-apa hasilnya jelek. Yang namanya kan belum pembelajaran, kita awal. Bagaimana pengetahuan awal kalian tentang median? Oke, silakan.
Di sini hasilnya Fasya 80%, nomor 2 Mutiara 80, Rehan Sandika 80, Muara 80, Adit, Nabila, Aisyah 60, Talita 60, Nabila Suandi 60, dan seperti ini Gifari. Oke? Bagaimana? Susah apa gampang hasilnya? Pembelajarannya awalnya? Butuh waktu sih. Lumayan Bu, ribet Butuh yang ada. waktu. Terakhir ya. Kalau yang awal kan cuma Ah, mengurutkan ya, yang tadi banyak ya. Cuman kalian tuh butuh ketelitian kalau menurutnya. Baik, aplaus buat tadi Fasya sama siapa tadi? Sandika. Oh, Sandika. Oke, aplaus ya, tepuk tangan buat mereka bertiga. Baru pertama ya. Oh, bagus. Untuk selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Ini tahapannya. Kemudian saksikanlah video pembelajaran yang saya akan putar dari YouTube. Rp1.000, maka kemudian guru industri kecil tersebut adalah, lihat datanya sebelah ini. Upahnya antara 40 sampai 59 ribu ya, puluhan ribu rupiah. 40 sampai 59 itu ada 6, 60 sampai 79 ada 8, 60 sampai 99 ada 22. Nah, atau seterusnya 120 sampai 139 ada 6. Ini dinamakan data kelompok. Kelompokan berdasarkan untuk menjawab. Saya jelaskan saja, videonya kurang ini maksimal. Baik, ada soal seperti ini. Nah, diketahui data mengenai upah buruh suatu industri kecil yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi di bawah ini dalam puluhan ribu rupiah. Maka median buruh industri kecil tersebut adalah 40 sampai 59 ada 6, dan frekuensi kumulatifnya tadi sudah tahu menentukannya. Kemudian kita tentukan M-nya adalah 50, tentukan letak mediannya. Ternyata letak mediannya ada di setengah M. Setengah M itu adalah 50, berarti setengahnya adalah 25. Ternyata ada di kelas median frekuensi 36. Ya, kenapa di sini? Karena 25 itu ada di 36 ya, nggak mungkin di 14, kurang ya. Ini namanya kelas median. Kemudian kita arahkan ke frekuensinya, yaitu berapa frekuensinya? 22. Frekuensinya berapa? 80,9. Ya, setelah itu kelasnya sudah kelasnya sudah, tepi bawahnya sekarang kita cari 80. Masih ingat materi yang sebelumnya, tepi bawahnya dari kelas ini berapa? 79,5. Terus kemudian frekuensinya ketemu 22. Kemudian yang di sini masuk ke materinya adalah menentukan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Ternyata frekuensi kelas sebelumnya adalah 14. Kemudian panjang kelasnya. Oke, dari kelas atas atau kelas bawahnya ada di sini. Berapa itu nih? 20. Bagus. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Di sini ya, ketemu ya. Ada sedikit trouble tadi di videonya. Kemudian di sini kita masuk ke rumusnya. Ternyata ketemu TB-nya, ketemu setengah N-nya, ketemu FK. FK di sini bukan MK-nya kelas ya, tetapi FK median kelas sebelumnya jika sudah masuk ke rumus. Kemudian frekuensinya, kemudian P-nya adalah panjang kelas. Kita substitusikan, kemudian ketemulah 89,5. itu yang Pak Bu, maaf Bu, saya mau nanya. Iya, ya boleh. Nah, Yang tadi, yang panjang kelas itu yang mana Bu? 60 itu yang mana? Panjang kelas itu antara kelas atas dan kelas yang bawah. Kelas yang pertama kan ini boleh dari 40 ke 60 atau 59 ke 79. Sekarang kalian bisa ke LKPD ya. Perhatikan masalah berikut ini, lihat. Polsek Pamulang mensosialisasikan rencana pendaftaran penerimaan anggota Polri tahun 2020 di SMA Pelita Bangsa Pamulang Tangsel. Bahkan mereka siap membantu siswa yang berminat menjadi polisi untuk dibina prates penerimaan. Pada kegiatan ini, personel Polsek Pamulang menyampaikan persyaratan umum menjadi anggota Polri seperti tinggi badan, berat badan, syarat
administrasi, batasan umur, dan lain-lain. Data yang diperoleh kalian diminta membantu untuk menganalisis dan membuat tabel distribusi frekuensi. Ternyata sudah ada tabelnya di sini ya. Adapun data yang diperoleh adalah berikut ini. Nah, kemudian tentukanlah median dari data tersebut. Ini LKPD yang pertama. Kemudian LKPD yang kedua adalah berupa histogram ya. Ini LKPD kedua itu berupa histogram, itu kotak-kotak tempel ya. Kalau ini berupa tabel, yang ini adalah histogram. Baik, bagaimana kalian menyelesaikan masalah ini? Nah, kalian akan belajar melalui LKPD ini dalam diskusi kelompok. LKPD ini Ibu udah share tadi ya, semalam ya, di WA, Iya, Bu. di GC sudah ada, kalian download. Sebagai referensinya, semalam sudah Ibu share materi, di GC juga ada videonya, ada materi modul. Tentunya Ibu akan membagikan kalian ke dalam breakout room. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan. Mana? Masih nyari-nyari, Bu, baru dapat frekuensi. Ya, di situ LKPD-nya sudah jelas ya. Kelompok kalian yang mana ya? Lembar kerja Iya, Bu. wajib. Kasus 1, kasus 2. Iya, Bu. Kamu yang histogram, Iya. histogram atau yang tabel? Yang tabel. Yang 2 dan yang tabel, Bu. Untuk kelompok 2 dan 4. Oke, lanjut. Ada kesusahan di Iya, Bu. mana? Ada pertanyaan di mana? Silakan. Enggak, Bu. Enggak ada. Masih nyari-nyari doang. Yes. Ya, saya kelompok selanjutnya kalian teruskan. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Untuk kelompok ini, bagaimana? Ada kendala apa? Kalian bagian LKPD yang mana? 2 atau 3? 1 sama 3. 1 dengan 3 ya. Berarti yang berupa tabel atau histogram? Belum. Mic-nya belum dinyalakan. Maaf, Bu. Ini dua-duanya yang tabel sama histogram. Enggak, yang kan lembar kerja 2 beda. Lembar kerja pertama sih emang tabel yang di atas. Lembar kerja 2 kan? Ya. Berarti kamu yang ketiga. Berarti apa itu? Oh, yang histogram. Oke, silakan. Ada kendala apa? Ada kesulitan apa? Silakan tanyakan. Saya mau nanya, Bu. Yang di bagian sintak 3, itu kan kelas median sama dengan 40,5. Maksudnya itu berarti antara 40,5 sampai 45,5 ya, Bu? Kamu tentukan FK-nya dulu, udah belum? FK-nya dulu. Belum. Tentuin dulu FK-nya. Kan frekuensinya udah tahu tuh. Ada berapa tadi? Ya. Kemudian tentukan FK-nya dulu. Habis FK kamu jumlahkan. Setelah dijumlah, kemudian karena nilai tengah itu langsung dibagi dengan 2. Yang 30,5 sampai 35,5 kan 2. 35,5 40. Konsultasi ke Nabila sama Almira. Yang udah ngerjain bagian histogram siapa? Tuh, Almira. Bila udah selesai. Ayo, Mir. Udah cek. Nah, yuk bacain, Mir. Bener nggak? Takut ada yang kesalahan di Fasya. Silakan, Ibu dengarkan ini. Dari kelas interval 30,5 sampai 35,5, frekuensinya 2, FK-nya 2. 35,5 sampai 40,5, frekuensinya 8, FK-nya 10. Dari 40,5 sampai 45,5, frekuensinya 9, FK-nya 19. 19 itu dapat dari 10 ditambah 9. Iya. Terus lanjut. Terus yang 45,5 sampai 50,5, frekuensinya 6, FK-nya 25. 50,5 sampai 55,5, frekuensinya 3, FK-nya 28. 55,5 sampai 60,5, frekuensinya 2,
FK-nya 30. Oh, berarti mediannya antara kelas 40,5 sampai 45,5. Iya benar. Udah di situ ntar ketemu F-nya, frekuensi sebelumnya, TB-nya, panjang kelasnya. Yang penting menentukan letaknya dulu. Oke? Sampai sini paham ya? Hai guys. Assalamualaikum. Salam. Oke, sampai mana kelompok ini? Udah tinggal Lagi ngumpulin menentukan. bikin rumus saja sih, Bu. Kamu yang Iya, LK Bu. berapa Ngumpulin. tadi? Yang tabel atau histogram? Yang lembah kerja 2, Bu. Yang Tabel ya, tabel. Oke. Nah, ada masalah atau ada kesulitan di sebelah mana untuk menentukan apa? Itu mencari tepi bawahnya berarti kan tadi kayak yang saya bertanya 46. jadi 46 dikurangi 0,5 berarti 45,5 gitu kan. Terus kalau misalkan panjang kelasnya bentar. Mana panjang kelasnya sih dapat persen. Panjang kelasnya Iya, tuh. panjang kelasnya 5. Ya. Panjang Dari kelasnya 46 kurang 5. 41. Gitu. Udah sih, tinggal masukin aja kan berarti 45,5 ditambah berapa itu? 25 25 dikurangin 19 kan? 19 yoi. 19 dibagi berapa tuh? 14. 14. Nah ya, saya ke room Ya, selanjutnya. Iya, Bu. ya Bu. Oke, Bu. Makasih, Oke. Bu. Tepi bawahnya 40,5. 10,5. Ya, 40,5 ya. Kemudian sekarang frekuensinya berapa? Frekuensi Berapa? Muara? 9. 9, benar. Sekarang masuk ke rumus itu FK itu tadi apa? Gimana? Frekuensi kalau sudah masuk ke rumus, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya sebelumnya berapa? Sebelumnya 19. Sebelum 19 tadi berapa? Apasnya 19? 10. Nah, itu ya. TB sudah ada, setengah N sudah ada, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya sudah ada, frekuensi sudah ada. Yang belum apa? Yang belum ME sama dengan TB ditambah ditambah 1/2N dikurang FK dibagi. bagi F dikali P. Nah, yang belum berarti huruf P. Udah ya, masuk ke rumus ya. Iya, Bu. Nah, masuk ke rumus, kemudian tentukan kata ketik nilainya. Baik, ada pertanyaan lagi? Presentasi Givari. Oke, silakan share screen. Saya ke share screen dulu. Silakan, Ya, sebentar Bu. Ragunya sebelah mana? Langsung. Kelihatan nggak? Saya mau nanya. kayaknya dijumlahin nggak? Kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Yang FK itu, Bu. Oke, Oke. tabelnya sekarang bacakan intervalnya berapa aja. Saya cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja 2 pada LKPD. Kalian sudah bisa lihat ya tabel yang di LKPD, kalian lihat sendiri itu soalnya berat badannya 31 sampai 35 seperti ini tabelnya. Kita ini dulu, anggap FK ini tidak ada dulu ya. Oke, yang pertama-tama untuk mencari nilai median kelompok, langkah pertama yang kita harus cari, langkah pertamanya itu adalah mencari FK dulu. FK itu didapat dari seperti ini. Misalkan ini 4, F-nya 4, kita tarik garis ke sebelah kanan itu 4. Lalu 4 ini ditambahkan dengan 6 menjadi 10. Lalu 10 ditambah dengan 9 menjadi 19, 19 ditambah 14 dengan 33 dan seterusnya sampai dengan totalnya segini 50. Lalu langkah keduanya pertama kita mencari banyaknya frekuensi. Banyaknya frekuensi gampang ya. Ini cuma tinggal ditambahin aja semuanya FI-nya jadi berapa? Hasilnya menjadi 50. Lalu selanjutnya kita mencari FK median sebelumnya. FK median sebelumnya. Median terletak di 46 sampai 50 kan. FK-nya adalah 33. Sebelumnya kan 41 sampai 45, maka FK 41 sampai 45 itu adalah 19. Seperti itu. Lalu mencari P.
P itu didapat dari kelas mediannya itu dikurangi dengan angka sebelumnya. Jadi 46 dikurangin 41 sama dengan 5. Seperti yang dijelaskan sebelumnya sama Bu Wiwi juga bisa 50 dikurangin 45 juga bisa, sama saja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumus yang terakhir. Rumus mencari median kelompok itu TB ditambah setengah N dikurangin FK dibagi F dikali P. Di sini kita sudah dapat semuanya angkanya, tinggal dimasukin saja. TB-nya 45,5, setengah N-nya itu 25, FK-nya itu 19, F-nya itu 14, dan dikali P-nya itu sama dengan tadi berapa? P-nya 5, seperti itu. Lalu dijumlahkan, hasilnya didapat 47,64. Seperti itu. Ada pertanyaan? Apa saya kecepatan menjelaskannya? Enggak, sudah jelas. Oke. Ketemunya saya ambil aja ya, 47, berapa? 47,64, Bu. Sekarang kembali ke tabel, coba tabel atasnya. Ini. Nah, ternyata kan kelasnya tadi 46 sampai 50. Masuk akal nggak kalau 47,74 ke situ? Masuk. Masuk akal ya, karena 46 sampai 50, tapi mediannya ketemunya 47,64. Masuk akal? Masuk. Masuk. Nah, karena 47 di antara 46 dan 50. Nah, pengecekannya kalau kalian salah seperti itu ya. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan yang lain, ayo. Apa mungkin saya ada salah? Enggak. Oke. Silakan. Oke. Ya, sekian dari saya dan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi yang telah saya buat bersama kelompok saya. Di sini ada kasus pertama. Diketahui berat dari 5 ekor sapi yang dimiliki oleh ayah di kandang belakang rumah sebagai berikut. Yang pertama ada 50 kg, yang kedua 70 kg, yang ketiga 60 kg, yang keempat 75 kg, yang kelima 65 kg. Di sini kita disuruh untuk mengurutkan data-data tersebut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil ada 50, paling besar ada 75. Median dari data tersebut adalah 65. Kasus kedua yaitu kita disuruh untuk memperhatikan perbedaan pada bentuk soal berikut. Diketahui dari nilai 10 orang siswa ada 55, 50, 40, 75, 95, 80, 70, 65, 90, 90. Adakah nilai tengah dari data tersebut? Ada, yaitu 70 atau 75. Sebelumnya, kita di sini disuruh untuk mengurutkan data-data tersebut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil yaitu 40 dan yang paling besar yaitu 95. Untuk menentukan nilai tengah, maka nilai tengahnya 70 dan 75 itu ditambah lalu dibagi 2. Lalu ada hasilnya 72,5. Di sini ada lembar kerja 3. Kita disuruh untuk menentukan nilai median data berikut. Di sini ada tabel. Intervalnya 30,5 sampai 35,5, frekuensinya 2. FK-nya 2. Yang pertama, ini kita disuruh untuk menentukan banyaknya data. Yaitu data yang dari data tadi itu ada 30. Ini langkah pertamanya. Langkah kedua, kita disuruh untuk menentukan letak median dengan cara menentukan nilai tengah dari jumlah frekuensi. Yaitu caranya setengah dikali N sama dengan, ini adalah hasilnya. Hasilnya setengah dikali 30 sama dengan 15. 15 itu dilihat dari FK-nya 19. Langkah ketiga ada kelas median sama dengan 40 sama dengan 40,5. Dilihat dari FK 19. Dan yang keempat ada TB. TB-nya itu sama dengan 40 karena yang dari median ini sendiri. Yang F-nya sama dengan 9. Langkah ketujuh itu P-nya 40,5 sampai 35,5, hasilnya 5. Langkah ke-8, median sama dengan TB ditambah
buka kurung setengah N kurang FK per F tutup kurung dikali P. P-nya itu panjang kelas, TB-nya itu yang 40,5, FK-nya itu yang 5, dan F-nya yang 9. Jadi di sini kita tinggal jabarkan 40,5 ditambah 15 kurang 8 per 9 dikali 5. Dan ini hasilnya. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibenerin yang sebelah mana? Maksudnya saya Enggak usah. Kamu baca aja dari siapa ini, si Almira. Silakan, salahnya di sini. Jadi sebenarnya salahnya cuma ada di bagian FK sama di langkah 6 sama di langkah 8-nya. Itu tuh sebenarnya bukan 25 kurang 19. Jadi tuh FK-nya itu apa sih namanya, FK sebelum 19. Kan itu dilihat dari FK 19 kan. Nah, FK sebelum 19 kan 10, makanya itu FK-nya di langkah 6 10, tapi itu kayaknya Almira salah nulis apa gimana. Terus di langkah ke-8-nya makanya 40,5 ditambah 22,7 hasilnya baru 43,27 yang benar. Oke. Nah, ada pertanyaan lain? Sekarang gini, di sini FK benar. 19 kelas sebelumnya itu 10 ya. Ntar bisa dibenarkan. 6 di langkah ke-6 itu FK-nya adalah 10. Masuklah ke rumus ke-8. Berarti FK-nya kita ganti dengan 10. Jadi 40,5 ditambah 15 dikurangi 10. 5 ya, dibagi dengan 9. Berarti 5 per 9 kali 5, yang belakangnya 40,5. Ketemunya adalah 2,7. Jadi hasilnya adalah 40,5 ditambah 2,7. Hasilnya 43,27. Tidak ada ya? Nah, disinilah gunanya kita presentasi. Jika ada kesalahan kita benarkan, kita luruskan dengan cara menanggapi kelompok yang presentasi. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Givari, aplaus, bagus. Kelompoknya Almira juga ya, tapi sedikit kurang teliti. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini, jadi kita lebih tahu bagaimana dari awal cara mengurutkan data dari yang kecil sampai terbesar dan menentukan nilai tengahnya. Lalu kita juga tahu bagaimana letak median dengan menentukan nilai tengah dari jumlah frekuensi dan rumus dari median itu. Dan langkah-langkah menentukan median dari data kelompok. Dan juga kita melengkapi tabel interval, frekuensi, dan FK. Oke, di sini ada Larissa, Adit, Kansa. Oke, 3 besarnya ya. Ternyata mungkin ini kalah cepet ya. Mungkin ke waktu ya. Untuk nilainya sih sama semua tuh, skornya 100. Bagus. Oke, untuk Muara dan siapa ini yang masih di bawah KKM ya, Muti, Muara, sama Nabila. Kalian ntar harus remet ya. Remedial karena nilai kalian masih di bawah KKM. KKM-nya kan 70. Ini soal hotnya ya. Soalnya hotnya ada di sini. Sukarti adalah seorang karyawan pada perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 5 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal hot. Di sini kan udah bisa dilihat soalnya sendiri ya. Nah, terus di sini saya misalkan data yang hilang itu adalah huruf Z. Nah, kebetulan karena rata-ratanya sama dengan median, maka bisa ditulis dengan 4 ditambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah Z. Terus 4, 5, 7, 9 dapat dari mana? Itu dapat yang dari persenan-persenan data yang di soalnya. Nah, terus habis itu dibagi 5 karena datanya jumlahnya kan ada 5 tuh. Terus dijumlah hasilnya 25 ditambah Z per 5 sama dengan 5 ditambah Z per 5 sama dengan median. Nah, sedangkan untuk median sama dengan 7 bisa diperoleh dengan
Sama caranya kayak yang nomor 5. 5 tambah Z per 5 sama dengan 7. Terus di sebelahnya, yang 5 di sebelah kiri dipindahin ke sebelah kanan berubah tanda, jadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, 5 dikali 2 sama dengan 10, jadi Z-nya sama dengan 10. Jadi rentang nilai Z adalah 0 kurang dari Z, kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan 10. Maka jawabannya yang A. Silakan kalian kerjakan tugas individu sebagai PR, sebagai tambahan penilaian pengetahuannya. Silakan referensinya lihat di GC ya, Google Classroom. Kalian bisa pelajari modul, video, dan PowerPoint-nya di sana. Kalian bisa di YouTube juga ya, udah saya kirim linknya. Manfaat dari pembelajaran hari ini. Saya Bu. Oke, silakan Mara. Manfaatnya itu kita bisa menentukan nilai dari median data kelompok. Terus kita bisa menyajikan langkah-langkah juga dalam menentukan median, tabel, distribusi, dan data kelompok, histogram. Manfaatnya, tadi soal hot manfaatnya ada tadi. Lanjutkan ke tadi biasanya setelah lulus biasanya kalian pengen kuliah melanjutkannya pakai soal-soal apa selain jadwal SN? Apa? SBM? PTN. Iya, ya soal-soal hot itu median ternyata kepakai juga dalam kehidupan sehari-harinya ya. Seperti itu ya, nilai tengah suatu data ya. Baik, alhamdulillah. Terus apa sih kelebihan atau kekurangan pembelajaran kali ini? Silakan, ayo. Saya boleh Bu. Oke, silakan Gifari. Kelebihannya sih yang menurut saya pertama materi yang disampaikan oleh Ibu alhamdulillah bisa diterima oleh kita dengan baik. Lalu Ibu juga aktif berinteraksi dengan kita kalau misalkan ada nanya kalau kita ada kesusahan atau apa gitu. Terus juga menurut saya PPT yang Ibu kasih tadi yang Ibu tunjukin juga itu simple dan cepat gitu dilihatnya, jadi kita langsung ngerti apa sih maksudnya gimana, nggak beribet-ribet banyak hiasan. Terus selanjutnya kekurangannya itu yang menurut saya yang pertama ya tadi kan sempat ada beberapa gangguan sehingga jadi pembelajaran kita agak telat. Lalu juga karena masalah sinyal jadi Ibu juga agak sedikit nge-lag dan video yang Ibu kasih tadi suaranya itu agak nggak kecil gitu. Dan terakhir juga beberapa dari kita kan ada bermasalah dengan quizzes dan itu nggak cuma sekali kan, di sebelumnya juga kan ada masalah. Mungkin Ibu next time bisa memakai aplikasi lain seperti quizzes yaitu kayak Kahoot contohnya Bu. Tuh menurut saya. Sudah? Itu aja. Oke, terima kasih untuk hari ini masukannya, sarannya, kritiknya. Benar-benar buat Ibu Wiwi buat perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya yaitu ntar penyebaran data kelompok, biasanya kuartil, desil, simpangan rata, simpangan baku ya. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, Adit. Berdoa dalam hati mulai. Tutup. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.